Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari buku Akari versi 2 ya, di bab 36 ini. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau pastiin lagi nih teman-teman pasti sudah mengerjakan latihan soal ya yang ada di bab sebelumnya. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu menghafalkan kotoba di bab sebelumnya dan juga sampai 36 ini. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk kanjinya itu juga dihafalkan ya, karena kita akan sering nih menggunakan kanji dari bab-bab ini ataupun dari sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah langsung saja untuk di bab 36 ini kita akan belajar untuk menggunakan bunpo ya, berbagai variasi penggunaan pola kalimat yoni gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bunponya ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada untuk bunpo pertama, pola kalimat menunjukkan upaya agar mencapai tujuan. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah kata yaitu yoni ya. Jadi yoni di sini bisa kita artikan agar atau supaya. Yang mana untuk pengertian kata kerjanya ya, supaya kata kerja. Nah, kata kerjanya itu di sini teman-teman, yaitu menggunakan kata kerja bentuk chishoke ya atau bentuk kamus, atau bisa juga menggunakan bentuk naike atau bentuk negatif teman-teman. Baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau di sini ada kata kerja diikuti dengan yoni, berarti di sini adalah kalimat yang pengertiannya itu tujuannya teman-teman. Baru di sini untuk kalimat yang kedua bisa kita artikan sebagai upayanya. Kayak gitu ya teman-teman. Misal saya bilang di sini ya, jadi supaya pintar, rajin belajar. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi yang diikuti dengan kata yoni itu pengertiannya adalah supaya atau agar. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk yoni di sini tidak hanya kita gunakan untuk chishoke atau naike teman-teman. Kalian bisa juga nih menggunakan kata kerja bentuk kanoke atau bentuk kebisaan teman-teman. Jadi pengertiannya misal saya bilangnya supaya bisa gitu ya teman-teman, supaya bisa membaca kanji. Nah, supaya bisa berarti gimana ya, sering berlatih. Contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa gunakan perubahan bentuk kanoke. Kita lihat untuk contohnya ya di sini teman-teman biar lebih paham lagi. Ada Nihon no seikatsu ni nareru yoni mame ya nori nado nihon no ryori o tabete imasu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya teman-teman bisa translatekan dari kata yoni dulu ya, supaya ya atau agar gitu juga boleh ya teman-teman, supaya terbiasa kehidupan Jepang gitu ya, supaya terbiasa pada kehidupan Jepang gitu juga boleh. Kemudian kita lihat dari belakang ya, makan masakan Jepang ya, seperti ada nori gitu ya teman-teman, atau rumput laut, kemudian ada mame ya atau kacang-kacangan dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar kita nanti di Jepangnya terbiasa gitu ya, mungkin dari Indonesia sudah membiasakan nih makan rumput laut misal, kemudian juga dari variasi kacang-kacangan, biar nanti di sana sudah mulai terbiasa. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua di sini ya, ada wakaru yoni kono setsu meikai ni yoku kikimasu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya supaya mengerti ya, kemudian mendengarkan penjelasan gitu ya, sesi penjelasan ini dengan baik ya, karena di sini ada tambahan yoni seperti itu teman-teman, atau mendengarkan dengan baik penjelasan ini, seperti itu juga boleh teman-teman. Intinya untuk penggunaan yoni di sini artinya supaya atau agar. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa untuk penggunaan yoni ya fungsinya itu bisa bermacam-macam teman-teman, tergantung pada perubahannya ya. Jadi nanti untuk di bunpo selanjutnya kita akan kembangkan lagi nih dari kata yoni tadi. Oke, coba kita lihat di sini untuk contoh yang kedua teman-teman, yaitu untuk pola kalimat menunjukkan usaha. Nah, kalau yang tadi itu yoni fungsinya
pengertiannya yaitu agar atau supaya, kali ini kita akan menunjukkan usaha teman-teman ya. Jadi untuk menunjukkan usaha bagaimana? Nah, pertama di sini kita menggunakan kata kerja bentuk jishoke teman-teman atau bentuk kamus. Kemudian ditambah dengan yoni narimashita. Nah, kalau di sini ada tambahannya ya teman-teman. Jadi menggunakan yoni narimashita yang mana pengertiannya itu mulai ya, mulai terbiasa. Itu juga bisa ya teman-teman, mulai menjadi. Seperti itu bisa juga teman-teman. Nah, yang mana kita bisa lihat nih, berarti di sini ada perubahan yang mana awalnya itu tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk kata kerjanya yaitu bentuk kanoke ya teman-teman, atau bentuk kebisaan gitu ya teman-teman. Kita lihat untuk contohnya ya, di sini ada kono jidai ni gijutsu ga mo kawaru yo ni narimashita. Nah, berarti pengertiannya teknologi pada zaman sekarang sudah mulai berubah kayak gitu teman-teman. Karena di sini kita bisa artikan ya, sudah mulai berubah seperti itu. Jadi bukan baru aja dimulai, tapi ini bisa jadi mulai berubah dari beberapa periode waktu kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk contoh yang kedua yaitu gaikokugo o skoshi hanaseru yo ni narimashita. Nah, di sini diambil dari kata kerja bentuk kanoke ya teman-teman, yaitu hana simas menjadi hana semas ya, karena di sini kita ubah menjadi jishoke maka menjadi hana seru gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya teman-teman bisa artikan mulai ya, ada shukoshi bisa diartikan dulu mulai sedikit bisa bahasa asing atau mulai bisa berbicara sedikit bahasa asing. Nah, kayak gitu juga boleh ya teman-teman. Jadi di sini mulai terbiasa atau mulai bisa kayak gitu ya teman-teman untuk pengertiannya. Nah, selain kita gunakan yoni narimashita ya, yang mana menjelaskan bahwa di sini sudah mulai nih untuk sebuah perubahan ya atau kebiasaan baru seperti itu. Ada lagi nih untuk bunpo yang lainnya teman-teman, yaitu di bunpo ketiga. Di sini kita tidak menjelaskan bahwa ini tuh sudah terjadi teman-teman, melainkan ini adalah menunjukkan usaha ya untuk melakukan kebiasaan gitu ya teman-teman. Jadi di sini baru ada usahanya ya untuk melakukan kegiatannya ini gitu teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa lihat ada kata kerja bentuk jishoke atau bentuk kamus, atau kita bisa juga teman-teman menggunakan bentuk naike atau bentuk negatif teman-teman. Baru diikuti dengan yoni shiteimasu gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk yoni shiteimasu di sini pengertiannya itu berusaha untuk membiasakan. Jadi di sini baru aja mulai ya, mulai membiasakan kayak gitu teman-teman. Kalau yang tadi yoni narimashita pengertiannya itu sudah terbiasa ya, sudah mulai terbiasa. Kalau yang ini baru berusaha kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk bunpo ini kita bisa gunakan untuk dekirudake teman-teman, yang mana di sini artinya sebisa mungkin kayak gitu ya teman-teman. Untuk kata dekirudake ini kita bisa gunakan ketika berusaha membiasakan suatu kegiatan untuk dilakukan secara terus-menerus kayak gitu ya teman-teman. Coba kita lihat untuk contohnya ya. Di sini ada dekirudake kodomo to asobu yo ni shiteimasu gitu ya. Jadi pengertiannya sebisa mungkin gitu ya. Di sini dekirudake bisa diartikan dulu sebisa mungkin berusaha ya membiasakan bermain bersama anak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa artikan bahwa usahanya itu bukan hanya untuk sekali aja teman-teman, karena kan ini untuk pembiasaan nih, bisa jadi setiap hari seperti itu ya teman-teman, setiap pagi contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi untuk contoh yang kedua yaitu kenko no tame ni mainichi anzen na tabemono o taberu yo ni shiteimasu gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada kenko no tameni. Nah, untuk kata tameni di sini pengertiannya demi gitu ya teman-teman. Jadi artinya demi kesehatan gitu ya. Kemudian ada yoni shiteimasu ya, mulai membiasakan gitu ya. Dari kata tabemas ya di sini menjadi taberu ya, membiasakan makan makanan sehat setiap hari gitu ya teman-teman. Atau di sini untuk setiap hari, kalau mau ditranslitkan terlebih dahulu juga boleh.
ya. Jadi untuk translate-nya fleksibel saja, teman-teman bisa dari belakang atau langsung dari sini juga boleh gitu ya teman-teman. Info selanjutnya di sini ada untuk perintah ya, untuk melakukan suatu kebiasaan, yang mana kebiasaannya di sini terus-menerus. Kalau yang tadi itu hanya sebuah pernyataan aja teman-teman, yoni shiteimasu, itu hanya pernyataan saja bahwa berusaha untuk membiasakan. Tapi kalau di Bunpo 4 ini kita itu justru meminta lawan bicara kita ya untuk melakukan pembiasaan ini gitu ya, untuk dia itu agar berusaha kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kesannya di sini kita memberikan perintah, namun perintahnya secara halus kayak gitu ya teman-teman, atau secara tidak langsung. Untuk pengertiannya kita bisa artikan tolong berusaha atau tolong usahakan kayak gitu ya teman-teman. Di sini ada contohnya yang pertama, yaitu jikang o mamoru yoni shite kudasai. Nah, jadi misal di sini konteksnya ada murid misal ya, dia tuh sering datang terlambat. Nah, kemudian dari gurunya itu bilang kalau tolong usahakan tepat waktu gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh memerintah, tapi juga dalam konteksnya itu yang halus teman-teman. Dan nanti untuk kedepannya itu bisa tepat waktu kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk contoh yang kedua, korekara rekisio manabu yoni shite kudasai. Nah gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya dari sini mulai dari sekarang gitu ya, tolong usahakan belajar sejarah kayak gitu teman-teman. Nah ini mungkin untuk anak muda ya yang sekarang ini mungkin mulai lupa nih dengan sejarah. Nah jadi ada untuk nasihat, tolong ya sekarang itu mulai belajar ya, mempelajari sejarah kayak gitu biar tidak hilang seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi untuk contoh yang ketiga, okikoede hanasanai yoni shite kudasai. Nah kalau untuk yang ini ya pengertiannya itu berarti tolong usahakan untuk tidak ya melakukan sesuatu kayak gitu teman-teman. Jadi pengertiannya tolong usahakan tidak berbicara dengan suara keras. Nah misal di sini konteksnya sedang ada di rapat seperti itu, atau dalam perpustakaan kalau mau ngobrol sama teman itu diusahakan jangan menggunakan suara yang keras. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada futoru yoni nandemo taberu yoni shite kudasai. Kemudian ada lanjutannya di sini katai mono toka warakai mono toka gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa artikan dari sini dulu. Nah ini dari Bunpo sebelumnya ya ada kata yoni gitu ya, diikuti dengan kata kerja bentuk jishoke ya. Di sini dari kata futorimas ya, atau menjadi gemuk. Kita ubah menjadi jishoke menjadi futoru ya. Futoru yoni ya, agar gemuk gitu ya teman-teman. Kemudian tolong usahakan makan apapun gitu ya. Nandemo taberu yoni shite kudasai gitu ya. Tolong usahakan makan apapun. Nah, makan apapun tuh maksudnya makan apa? Nah, di sini seperti ya makanan yang keras ya. Seperti makanan yang lunak kayak gitu, dan juga lain-lain gitu ya. Jadi penggunaan toka di sini bisa juga artinya seperti ya nado kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa ya untuk pembahasan di Bunpo kali ini sudah selesai. Di bawah sini ada untuk latihan soalnya nih teman-teman. Saya harap kalian bisa dikerjakan ya di buku Akari kalian masing-masing, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan di bab 36 ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Tetap semangat ya teman-teman untuk belajar bahasa Jepangnya. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.